Ya, sebentar. Selamat pagi, Pak. Silakan masuk. Tekan dulu di situ ya. Nah, ya, terima kasih ya sudah datang pada hari ini. Nah, bagaimana kabarmu hari ini? Kabar saya hari ini sebenarnya saya tidak suka Oh begitu ya, terima kasih ya sudah kita datang. Di sekolah tadi ada pelajaran yang terasa berat atau biasa saja? ya biasa aja Bu, saya lebih banyak lihat hari ini. Nah baik, tidak apa-apa. Terima kasih kalian sudah mau berbagi sedikit. Nah sebelum kita mulai, Ibu ingin memastikan dulu ya, kamu merasa cukup nyaman hidup di sini? Ya Ibu sudah nyaman saya Ya, kalau nanti ada hal yang membuat kamu tidak nyaman atau ingin berhenti sebentar, kamu bisa bilang ya, tidak ada paksaan di sini. Ya Ibu. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu ingin menjelaskan sedikit tentang kegiatan hari ini. Nah, kegiatan konseling individual ini ada beberapa asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, yang dimana semua yang kamu sampaikan di sini tidak dibicarakan kepada orang lain tanpa izin dari kamu. Yang kedua ada asas kesukaraan, di mana kamu bebas bercerita atau tidak bercerita. Nah, itu tidak dipaksa. Yang ketiga ada asas keterbukaan. Semakin kamu jujur dengan perasaanmu, semakin bisa memahami pikiranmu. Oke? Iya Ibu. Apakah sampai sini kamu mengerti dengan asas ini? Mengerti Ibu. Nah, Ibu ingin kamu tahu bahwa di sini kamu tidak sedang dinilai ya. Ibu hanya ingin memahami apa yang kamu rasakan saat ini. Di sini tidak ada jawaban yang salah atau yang benar, oke? Ya Ibu. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam, Ibu ingin bertanya, saat ini kamu merasa siap untuk bercerita tentang dirimu? Siap Bu, tapi saya agak gugup. Nah, tidak apa-apa merasa gugup itu hal yang wajar, kita pelan-pelan saja ya. Sebelum itu kita mau mulai dengan doa dulu, oke? Supaya kegiatan ini berjalan yang lancar. Jadi berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, tujuan kita hari ini adalah untuk memahami lebih dalam tentang dirimu ya, terutama tentang perasaanmu yang lebih nyaman atau senang ketika sendirian. Nah, Ibu ingin membantu kamu mengenali apakah perasaan itu membuat kamu lebih nyaman atau justru ada hal lain yang perlu kamu pahami tentang dirimu sendiri. Jadi kita akan bicara tentang apa yang kamu rasakan, bukan apa yang orang lain pikirkan tentang kamu, begitu ya. Nah, kalau begitu kita mulai pelan-pelan ya. Ibu ingin kamu tidak perlu memikirkan jawaban yang benar atau yang salah. Cukup ceritakan apa yang muncul di pikiranmu dan perasaanmu saat ini. Nah, coba ceritakan bagaimana biasanya perasaanmu ketika kamu sedang sendirian. Nah, tadi kamu kan sempat bilang lebih sering sendiri. Ibu ingin tahu lebih jelas ya. Biasanya seperti apa sih kalau di sekolah? Saya itu Bu, kalau di sekolah itu saya lebih sering diam. Kalau istirahat juga saya sendiri aja Ibu di kelas. Jadi kamu lebih banyak menghabiskan waktu sendirian ya di sekolah. Iya Bu, saya merasa saya itu lebih nyaman sendiri. Nah, biasanya kamu memilih sendiri itu di situasi seperti apa? Apakah memang kamu sengaja atau karena keadaan? Kalau misalnya teman-teman ramai-ramai, kadang saya mau menjauh Ibu. Menjauh ya. Jadi justru di situasi ramai kamu justru memilih untuk menarik diri. Iya Ibu, saya memilih untuk menarik diri. Nah, kalau
seperti itu, apa yang kamu rasakan dalam diri kamu? Tenang Bu, tapi juga ya seperti ini saya merasa itu aman. Aman? Iya, saya tidak perlu berpikir banyak hal, tidak takut saya jadi salah ngomong. Jadi sendiri membuat kamu merasa lebih aman dan tidak tertekan ya? Iya Bu, itu yang sering saya rasakan. Nah, sepertinya saat kamu sendiri, kamu merasa lebih tenang, lebih aman, dan tidak harus memikirkan penilaian orang lain. Nah, iya Bu, ya seperti itu. Kalau ibu boleh tahu, Alia, apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman saat berbicara bersama teman? Sebenarnya ini saya takut kalau saya itu dianggap aneh atau salah ngomong. Berarti ada rasa takut dinilai oleh orang lain ya? Ya Bu, saya jadi lebih biasa aja. Nah, Alia, kalau kamu terus seperti itu, apa yang kamu rasakan tentang hubunganmu dengan teman? Ya, saya tidak terlalu dekat Bu, mereka juga punya kelompoknya sendiri. Lalu, kalau kamu sendiri bagaimana perasaanmu? Kadang saya juga merasa sedikit kesepian Bu, tapi saya bingung harus mulai dari mana. Oh, jadi ada dua perasaan ya, saat kamu nyaman saat sendiri, tapi di sisi lain juga ada rasa kesepian begitu. Nah, Alia, ibu tidak mengatakan kamu harus berubah jadi sama kami atau harus banyak teman ya. Tapi manusia itu memang butuh hubungan dengan orang lain. Nah, pelan-pelan saja kita harus kita tidak harus langsung dekat dengan banyak orang. Nah, tidak apa-apa, itu sangat wajar. Kamu hanya perlu menemukan cara yang nyaman untukmu. Nah, ibu melihat kamu itu sebenarnya bukan tidak mau berteman, justru kamu malah hati-hati dan sensitif dalam memilih situasi yang membuat kamu nyaman. Iya Bu, mungkin saya cuma terlalu takut saja. Nah, itu tidak apa-apa takut, yang penting kamu tidak berhenti mencoba ya. Kita tidak perlu langsung besar ya, kita mulai dari yang kecil dulu. Coba pilih mana yang paling ringan untuk kamu lakukan di minggu ini. Yang pertama ada menyapa satu teman saat masuk kelas, kemudian duduk di dekat teman meskipun tidak banyak bicara, lalu menjawab jika ada yang mengajak bicara, atau mungkin duduk di kelompok saat tugas. Nah, yang paling kamu rasa bisa kamu lakukan dulu yang mana? Yang mungkin Ibu menyapa teman dulu itu masih bisa saya lakukan. Nah, itu bagus. Itu langkah kecil yang sangat penting. Nah, Alia, lebih senang kamu bisa melihat dirimu dengan lebih jelas. Kamu tidak salah karena merasa nyaman sendiri, tapi kamu juga mulai sadar pada bagian yang lain yang kamu butuhkan. Ya Bu. Nah, sekarang Ibu akan membagikan KKPD. Di sini kamu isi sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini ya. Silakan.
Oke, sudah ya. Oke. Terima kasih ya, Ibu. Nah, tidak terasa kita sudah cukup banyak berbicara hari ini. Sekarang kita sudah pada tahap bagian akhir dari pertemuan kita. Tapi Ibu ingin kita tetap santai ya, tidak perlu terburu-buru untuk menutup kegiatan hari ini. Ya, Ibu. Sebelum kita akhiri, Ibu ingin mendengar dari kamu sendiri. Coba kamu ceritakan apa yang membuat kamu pahami dari percakapan kita hari ini. Saya jadi sadar kalau selama ini Ibu saya lebih memilih sendiri karena merasa takut salah dan takut dinilai teman-teman Ibu. Nah, baik, Tapi ternyata bukan berarti itu saya tidak ingin berteman. Tapi Ibu sebenarnya saya juga punya teman yang saya belum tahu bagaimana memulainya. Nah, baik, itu pemahaman yang sangat penting dari dirimu. Nah, selanjutnya kamu mengisi lembar evaluasi hasil di mana kamu tinggal centang saja pernyataan yang ada di dalam ini ya. Ya. Oke. Nah, kalau sekarang kamu melihat kembali proses kita dari awal sampai sekarang, bagaimana perasaanmu? Saya sekarang merasa lebih ringan Bu, seperti ada beban yang berkurang. Beban seperti apa yang kamu maksud? Beban pikiran saya sendiri Bu, yang selama ini saya pikir aneh karena lebih suka sendiri. Jadi kamu sekarang mulai bisa menerima dirimu dengan lebih baik ya? Iya Bu, mulai paham kalau itu bagian dari diri saya. Nah, menurut kamu apa yang paling bermanfaat dari pertemuan kita hari ini? Saya jadi tahu kalau perasaan saya itu wajar Bu, dan saya tidak harus memaksa berubah secara cepat. Bagus. Nah, kalau kamu melihat ke depan setelah pertemuan ini, apa harapan kamu untuk dirimu sendiri? Saya berharap saya bisa lebih berani Bu, mungkin mulai dari arti seperti menyapa teman. Dan saya juga ingin tidak terlalu sering menghindar kalau ada kesempatan untuk bersama teman. Nah, itu harapan yang sangat baik dan sangat realistis. Nah, Alia, Ibu senang kamu sudah punya gambaran untuk ke depannya. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan melihat bagaimana perkembangan kamu dari langkah kecil yang tadi sudah kamu yang tadi kita sepakati ya. Ibu tidak akan meninggalkanmu setelah sesi ini. Kamu mulai merasa kalau kamu merasa butuh bercerita lagi, kamu bisa datang kapan saja ke ruang BK ya. Terima kasih Ibu. Ya, Ibu ingin kamu ingat baik-baik ya, kamu tidak salah karena lebih nyaman sendiri, itu bagian dari kamu. Tapi juga kamu punya kemampuan untuk belajar membuka diri sedikit demi sedikit ya. Bu, saya jadi percaya diri sedikit. Nah, bagus, itu juga langkah yang sangat baik. Nah, sebelum kita akhiri lagi, kita mau tutup dengan doa ya. Berdoa di mana? Doa selesai. Nah, terima kasih karena sudah jujur dan terbuka ya hari ini. Ibu sangat menghargai keberanianmu untuk datang ke ruang konseling hari ini. Ya, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih. Ya.
Saya mau ke kelas. Oke. Sebentar ya. Iya. Oke, hati-hati.